rela menderita, rela wafat, bahkan sampai wafat ya, disalib dan bangkit. Apakah Nabi Isa juga memiliki peran yang sama? Silakan. Iya, baik. Nabi Isa itu tidak selevel dengan sapi, gak selevel dengan domba, gak selevel dengan binatang. Nabi Isa itu adalah manusia mulia. Nabi Isa ini adalah salah satu utusan Tuhan yang dimuliakan, bahkan terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang permasalahannya, ketika Anda bertanya, apakah juga Nabi Isa itu menebus segala macam? Enggak. Jadi Nabi Isa tidak selevel dengan domba, tidak selevel dengan kambing, tidak selevel dengan sapi. Yang selevel dengan sapi, yang selevel dengan domba itu Kristus yang datang kepada Kristen, yang datang kepada Paulus. Itu levelnya hewan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 bahwasanya nabi-nabi terdahulu, kaum terdahulu sudah disyariatkan aturan ketetapan bagi mereka ketika mereka ingin berkorban, mereka mengorbankan hewan ternak. Salah saya mengatakan itu kalau di Bible tidak ada. Faktanya ada. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah atau dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Keluaran 29 nomor 14, ambillah kotoran sapi, ambillah kulitnya, dagingnya, dan kotorannya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Jadi kalau orang Islam, Nabi Isa dan kaumnya hendak mempersembahkan kemudian kurban untuk dosa mereka, ya hewan dong. Yesus bagaimana? Matius 8:4, perintahkan kemudian untuk berkurban hewan. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya katakan Nabi Isa alaihissalam hanya mengajarkan kemudian umatnya untuk bertaubat. Bagaimana dengan Yesus? Adakah ajaran tobat? Yes. Justru Yesus mengajarkan cara bertobat. Bahkan setelah kejadian mereka menyalibkan orang, Petrus murid Yesus pun mengajarkan agar mereka bertobat dari pekerjaan itu. Malah disuruh dibaptis. Artinya, kalau penyaliban itu menebus dosa mereka, kenapa mesti kemudian mereka dibaptis lagi? Kenapa disuruh bertobat lagi oleh Petrus? Bukankah Yesus mati untuk dosa-dosa mereka? Lalu mengapa mereka bertobat dari kejadian membunuh itu? Itu yang kedua. Kemudian ketika kita melihat pola yang ada di dalam ajaran agama Islam, berkorban hewan, berarti kalau saya pinjam kepalanya Bro Admin, simpan di kepala saya nih, berarti yang menebus dosa saya ini kambing. Kambing ini sangat berjasa berarti. Kambing ini menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa saya berarti. Berarti saya harus tuankan ini. Karena dia begitu kasih. Dia serahkan nyawanya demi dosa saya. Wah, ini kambing ini Tuhan. Begitu juga orang Yahudi. Ketika pinjam kepala saudara Bro Admin, mereka akan menyembah sapi. Kenapa? Karena sapi telah berkorban, menyerahkan nyawanya demi untuk dosa orang Yahudi. Anehnya, orang Yahudi korbannya dipotong di leher, bukan digantung di salib. Anehnya lagi, tumbal atau korban penebus dosa oleh orang Yahudi dan orang Islam tidak disembah. Kristen korbannya adalah manusia. Manusianya yang disembah. Andai saja Kristen ini disuruh perintahkan menyembah monyet, mengorbankan monyet, wow, saya nggak bisa pikirkan.
Bagaimana Kristen menyembah monyet? Andai saja Kristen ini diperintahkan mempersembahkan sapi, maka sapi yang disembah. Persembahkan ayam, ayam yang disembah. Orang Yahudi sudah diajarkan. Dan kalau Kristen meniru ajaran itu, maka harusnya Kristen berpola kepada ajaran tersebut. Apa itu? Korban tidak disembah. Korban ya korban. Ini berbeda. Ada kekuatan dunia gelap yang ingin disembah. Sehingga dia mengajarkan bahwasanya aku berkorban untuk dosa-dosa kalian loh. Apa kemudian pembalasan kalian kepadaku? Tuhan kan saya dong. Sapi ada di Tuhan kan yang jadi korban tebus dosa. Kambing ada? Enggak ada. Nah ini saudara yang harus Anda pikirkan. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kemudian kepada kaumnya, Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah. Mengajarkan kepada umatnya untuk menghambakan diri kepada Allah. Atani alkitab. Aku ini hamba Allah yang diberikan kemudian ketetapan. Mengajarkan kemudian kepada Bani Israel untuk ikut kepada ketetapan tersebut. Wa ja'alani nabiyan. Aku ini penerima wahyu dan aku ini penerima pesan untuk pada kalian. Apa pesannya? Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu cara jalan lurus yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Menyembahnya kepada Allah, taat kepada hukum-hukum Allah, dan taat juga kepada apa yang diperintahkan kemudian kepada mereka. Itu jalan keselamatannya. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Mengajarkan Taurat kepadamu dan memberitakan tentang datangnya Nabi Muhammad sebagai roh kebenaran yang akan mengajarkan segala sesuatu yang akan datang setelahku. Itu ajaran Nabi Isa. Bagaimana dengan Yesus? Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Cuman Kristus ini loh yang datang ke Paulus ini loh yang beda ajarannya. Kalau Anda mengatakan Anda percaya dalam Yohanes 3 nomor 16, coba gunakan akal sehat. Sekali lagi gunakan akal sehat. Saya bacakan dengan seksama kitab Anda sendiri di dalam kitab Yohanes 3 nomor 16. Coba direnungkan setelah saya membacakan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan, mengaruniakan. Orang ini adalah anugerah, bukan kutuk. Dia adalah anugerah dari Tuhan. Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya kepada siapa? Paulus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Percaya kepada siapa? Yesus. Sekarang orang Kristen ini percaya enggak? Pada saat Yesus berkata, hei kalian, jika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Kristen di mana posisinya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Percaya enggak kepada Yesus agar tidak percaya kepada oknum tersebut? Tidak. Katanya Yesus itu adalah jalan. Katanya untuk selamat percaya Yesus. Tapi ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya ya. Ya kalau percaya kepada Yesus ya jangan percaya. Mau satu orang Paulus 5, Paulus 7, Paulus 100, Paulus 1000, Paulus datang. Aku bertemu dengan Yesus loh, Kristus loh, di padang gurun loh. Apa kata Yesus? Syukran Bang Afida. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Itu ucapannya. Ucapan yang diterangkan kemudian, yang diucapkan kemudian oleh Yesus. Kenapa Anda tidak percaya? Kalau Anda percaya kepada ucapan Yesus, kalau Anda percaya kepada Yesus,
maka tidak mungkin Anda menjadi Kristen. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, di mana Yesus justru berkata, jangan kamu percaya kepada Kristus yang datang kepada nabinya, di mana nabinya nanti akan mengaku bertemu dengan aku. Kristus datang kepada nabinya, hei Paulus, iya paman, aku mengutusmu, pergilah ke Galilea, nanti kita akan ketemu di sana. Kau ajarkan, aku akan mengajarkan apa yang harus kau lakukan kepada non Israel. Ya, siap? Siap paman. Nah, datanglah si Kristus ini kepada Paulus. Habis itu Paulus datang. Aku adalah utusan Kristus kepada kalian, mengabarkan bahwa aku bertemu dengan guru kalian di padang gurun dan di dalam bilik. Muridnya yang masih normal otaknya akan ingat pada pesan gurunya. Apa pesan gurunya? Jangan kamu percaya. Mau dia manis-manis datang, mau mirip-miripkan aku, menyamanyamakan ajaranku, tapi itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang akan diikuti dengan tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Meskipun yang datang itu mirip dengan aku, meskipun ajarannya persis denganku, jangan kamu percaya. Lawang Anda katanya percaya supaya dapat hidup kekal, ya harus percaya kepada Yesus. Lah, kalau percaya kepada Yesus mustahil jadi Kristen. Karena Kristen itu ada karena percaya kepada Kristus yang datang kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Lahirlah agama Kristen ini. Coba sekali-sekali pakai otak, pakai akal kalau menggunakan data Yohanes 3 nomor 16 ini. Harus percaya kepada Yesus. Ya, harus. Kalau begitu jangan jadi Kristen. Silakan. Ya, oke Bang Suma. Kembali ke ayat yang tadi Bang Suma sampaikan ya di Matius. Oke lah kalau seandainya Bang Suma menolak Paulus, dan di sini Bang Suma menggunakan perkataan Yesus di dalam Matius. Yesus berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, yang saya mau tanyakan begini Bang Suma. Bang Suma kan menggunakan Matius 24. Apakah hanya ayat ini saja yang berlaku untuk Bang Suma, atau keseluruhan Matius ini berlaku untuk Bang Suma juga? Bagaimana cara ininya? Cara kerja Bang Suma mengenali Yesus itu bagaimana? Seandainya sama seperti orang Kristen mengenali Yesus, ya kita percaya sepenuhnya dengan apa yang tertulis di dalam Matius, selain ayat 24 ini. Peringatan itu kita pegang sampai sekarang. Makanya kita tidak sembarangan percaya kepada pemberitaan yang lain selain dari berita yang disampaikan oleh Matius. Yang di dalam Matius sendiri dengan jelas menerangkan peristiwa tentang penderitaan, penyiksaan, penyaliban, sampai kepada kebangkitan. Seandainya kita atau mungkin orang-orang lain di luar sana ya hanya percaya kepada satu kalimat saja, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Ini maksudnya yang bagaimana? Atau hanya ayat ini saja yang menjadi landasan? Nah, bagi orang Kristen, kita percaya sepenuhnya bukan hanya perkataan Matius 24, tapi semuanya termasuk peristiwa penyaliban dan kasih yang diberitakan oleh Matius. Kita lepaskan surat Paulus ya. Kalau dianggap surat Paulus ini hasil dari kedatangan Yesus yang lain. Bagi orang Kristen bukan, karena ini sejalan ceritanya dengan Matius. Silakan Bang Suma. Iya, baik. Saya jawab berdasarkan Al-Quranul Karim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka, ya, orang-orang Yahudi, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 78 ini, ada yang buta huruf dan tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ayat setelahnya dikatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah mereka orang-orang Yahudi yang buta huruf tadi ini, yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, demi untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Saudara, Anda bertanya tentang Matius, apakah cuma data ini aja yang Anda percaya dalam Matius? Saya katakan kepada saudara, seorang wartawan yang menyusun sebuah pemberitaan akan ada waktu di mana dia akan mencatat semua peristiwa yang ada ditemukan sebagai pencari berita. Penulis Matius ini bukan Nabi Allah. Penulis Matius ini juga bukan asisten pribadi Yesus. Dia adalah wartawan lepas. Catat, dia adalah wartawan lepas. Dia adalah pewarta lepas. Dia adalah orang yang kemudian gemar menulis. Dia adalah penulis peristiwa, kisah, kesaksian, cerita-cerita yang ada pada masa itu. Apapun yang dia dengarkan, apapun yang dia lihat, apapun yang dia dapatkan akan dicatat di dalam catatan hariannya. Bisa jadi itu kebenaran, bisa jadi itu adalah dongeng, bisa jadi itu adalah hurafat, bisa jadi itu adalah angan-angan, bisa jadi itu adalah duga-menduga, bisa jadi itu kesaksian orang, bisa semuanya dicatatkan. Namanya juga wartawan. Coba Anda lihat di Matius 9, nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang bernama Matius yang duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutilah aku. Ini penulis loh, penulis Matius. Penulis kitab Matius mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Harusnya kalau penulisnya adalah Matius, maka dia mengatakan, lalu Yesus melihatku yang sedang duduk di rumah cukai, lalu Yesus berkata kepadaku, ikutilah aku. Maka berdirilah aku lalu mengikuti dia. Tapi faktanya enggak begitu narasi pewarta ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Bukti bahwa pengarang ini bukanlah Matius, murid Yesus yang dipanggil kemudian untuk melakukan penginjilan. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, apakah hanya Matius 24 ini? Maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa semuanya itu adalah firman Tuhan. Itu sabda Yesus, itu ada kebenaran. Tidak. Tidak sama sekali. Aku memandang penulis Matius ini adalah sebagai wartawan yang mencatat apa yang ingin dia catat, yang dia coret apa yang perlu dia coret, yang ditulis bagian depan apa yang mesti dia terus depan, di tengah apa yang di tengah, di ujung apa yang di ujung. Bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Ini hanya wartawan mencatat apa yang dia temukan, itu yang dituliskan. Apa yang kemudian menurutnya baik, ya itu yang dinarasikan. Karena ini adalah catatan, bukan firman Tuhan. Ini adalah buku yang lolos pada saat pengkanonan. Jadi di dalamnya ada kebenaran, yes. Di dalamnya ada kesesatan, ya. Di dalamnya kemudian ada informasi akurat, ya. Di dalamnya juga ada berita-berita khayalan, yes. Dongeng, ya. Cerita-cerita, iya. Peristiwa-peristiwa, iya. Maka yang dibutuhkan saat ini adalah
kebijaksanaan ilmu pengetahuan kita untuk menapaki isi daripada buku ini. Ketika dikatakan Nabi Tuhan orang suci datang ke bumi, lantas disandingkan dengan salib, lalu kita pelajari di dalam buku yang sama, ternyata salib itu untuk orang yang dikutuk. Maka kemana rasio kita? Bukankah hukum penyaliban itu hanya diberikan kepada pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati? Dan bukankah oknum-oknum, berapapun oknum, kalau namanya disalibkan oleh karena dosa yang mereka lakukan, maka oknum ini adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim? Maka mana kebenaran itu? Ketika Yesus orang yang dikasihi, dia adalah anugerah, dia adalah karunia, percaya kepadanya selamat. Lalu kenapa dia dikutuk? Oh, muncul cerita belakangan dari orang-orang Kristen dari barat. Oh, dia dikutuk karena dosa-dosa kami loh. Hah? Dari mana aspek ini? Dari mana unsur ini? Di mana dapat konsep ini? Dosa ditebus oleh orang sehingga orang itu dikutuk oleh Elohim. Kan enggak nyambung. Yang dikutuk adalah pelakunya sendiri. Dan pelakunya ini dikutuk oleh Elohim. Bukan dia dikutuk karena dosa-dosa orang lain. Tidak ada itu, resep itu enggak ada. Konsep itu konsep tralala trilili yang dipermulus ceritanya kemudian supaya banyak orang tertipu seakan-akan itu betul. Di mana logikanya orang? Kamu yang melakukan dosa, orang lain yang jadi korban. Ya kalau dia syariat, kalau dia ketetapan, dia rukun yang wajib ada, maka yang ada hewan, bukan manusia, apalagi Tuhan. Itu cerita-cerita tahayul yang tidak punya dasar. Apa yang terjadi belakangan? Oh, ini dikawinkan dengan kitab ini, yang ini dikawinkan dengan kitab ini, yang ini dikawinkan dengan kitab ini, biar pas gitu loh. Oh, yang ini disusun, oh ini rangkaiannya adalah Mazmur 22, oh ini adalah Yesaya 53, oh kalau yang ini Yesaya 43, kalau yang ini, oh ini yang di dalam Yesaya 7:14. Semua dikawin-kawinkan demi ego nafsu kemudian terhadap pengingkaran kepada ajaran yang benar. Itu aja dulu konsepnya. Jadi kalau Anda mengatakan dari mana Anda mendapatkan, saya terima semuanya, saya pelajari semuanya, saya kaji semuanya. Pada endingnya kemudian penulis-penulis kitab saudara Bro Admin ini tidak pernah sadar kalau kitabnya, catatannya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang yang tak berakal sehat. Dia hanya menulis sesuai dengan apa seleranya. Dia tidak pernah mengatakan, aku menerima wahyu dari langit, lalu aku menyusunnya. Itu enggak ada. Itu enggak ada. Kitab wahyu pun tidak menerangkan seperti itu. Coba Anda baca wahyu 1. Apa yang dikatakan di sana? Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima dari Allah, yang untuk diberitakan kepada hamba-hambanya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ini maksudnya apa ini? Siapa lagi nih Yohanes? Beda lagi dengan penulisnya. Harusnya kalau buku wahyu ini dituliskan oleh Yohanes, maka dikatakan, dan ia telah menyatakannya kepada hambanya, yaitu aku. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, Bang Suma. Oke, ini mohon maaf ya. Yang saya tanyakan tadi tentang cara Bang Sumanya, bukan. Tapi ketika Bang Suma menjawab dengan iman Bang Suma, ya saya no comment sih kalau dengan cara itu. Maksudku gimana ya, jangan menggunakan hanya satu ayat saja kemudian itu yang benar karena menurut iman Bang Suma itu yang dijelaskan dalam iman Bang Suma. Ya nggak seperti itu juga Bang. Kalau bisa jangan seperti. Jadi pertanyaanku tuh bukan tentang imannya Bang Suma, enggak, tapi cara Bang Suma menggunakan alat itu gitu loh. Kalau kayak gitu kan sama kayak apa ya, kayak cherry picking gitu enggak sih?
Jadi hanya menguntungkan menggunakan ayat-ayat yang menguntungkan saja. Tapi oke lah. Itu juga sebenarnya sudah pernah terjadi dulu di zaman Yesus ya. Waktu di Matius juga, saya nggak pergi ke luar itu. Di Matius dulu pernah ada perkataan waktu Yesus dibawa ke padang gurun, iblis itu membacakan satu ayat dan dipotong hanya segitu aja. Katanya begini, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi ayat ini kan dipotong, dilontarkan kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi maksudnya di sini kita nggak boleh sepotong-sepotong seperti itu, harus sepenuhnya. Tentang apa yang dimaksud dengan janji Tuhan dan tentang apa yang dikatakan misalnya perintah Tuhan, jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya sepenuhnya kita harus mengerti. Bukan hanya sepotong-sepotong begitu, Bang Suma. Jadi yang aku tanyakan itu caranya Bang Suma menggunakan Matius, percaya dengan Matius 24:24 tetapi tidak percaya dengan pemberitaan Matius yang lain itu, dan menggunakan argumentasi dari misalnya iman Bang Suma, ya saya no comment kalau itu. Kan kata Bang Suma sendiri kalau iman itu urusan masing-masing, kan begitu. Tapi dalam hal argumentasi, kalau memang percaya dengan Matius 24:24 harusnya percaya juga atau mungkin mempertimbangkan juga dengan Matius-Matius yang lain, yang bahkan ceritanya memang bertolak belakang dengan cerita Nabi Isa yang tidak wafat dan tidak disalib. Bahkan Nabi Isa tidak mengajarkan hal-hal misalnya seperti kasih atau yang lain-lain. Begitu Bang Suma. Oke, baik. Saya memandang saudara ini apa ya? Enggak cermat menangkap apa yang saya sampaikan. Kalau saya sederhanakan yang saya sajikan tadi itu, seibarat uang palsu. Uang palsu itu tidak semuanya palsu. Dia nanti dikatakan palsu kalau objek ini dianggap uang. Kalau dikatakan ini kertas, maka itu asli kertas. Tapi ketika kemudian yang dianggap kertas dan asli kertas ini statusnya dialihkan menjadi duit, maka seketika dia menjadi palsu. Asli kertas, tapi ketika dikatakan duit, baru itu adalah palsu. Itu duit palsu.
berfirman, mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi semua dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar." Baik, Hmm, baik ya. Saya mau tanya sama kamu ya, Sal ya. Kamu nomor berapa? nomor apa nih? Nomor togen. Enggak, kamu nomor berapa, Pasar Ibu? 16. 16, baik ya. Satu apa nomor apa? Baik, kalau kamu nomor 16, saya nomor 14 ya. 15 saya, 15. Baru saya abang kamu. Ya, boleh, boleh. Kamu bondar ya? Iya, Bondar. Kok tahu Oke. kamu perasaannya? Kita sama ya, bondar ya. Iya. Jadi saya panggil kamu adik aja karena walaupun mungkin kamu lebih tua daripada saya, tapi nomor saya lebih duluan daripada kamu. Iya, iya. Baik, saya mau tanya nih sama Sal ya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui adanya hadis? Ya lah, di Quran dikatakan kok untuk mereka. Ya Allah ya Ini Karim. menganulir pernyataan membaca Bentar, Noah, bentar. Ini pertanyaan loh. Nggak ngerti. Gua geli dengernya, gua geli dengan pertanyaan kayak gini. Bentar. Sabar Noah. Gua geli sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Maidah, Bro Noah, kan lo tadi katanya udah membaca Al-Quran 30 juz semuanya. Nah, coba lo buka surah Al-Maidah. Buka dulu. Nah, Lanjut. dibuka kagak? diri sendiri, Iya. makanya Noah dengan perkataan yang membuatmu malu gitu. Padahal Enggak, kau saya bertanya. enggak. Saya kan Yang bertanya Yang saja. kau bilang sudah kau baca, tapi nggak kau paham, itu kan memalukan. Ya, saya tidak menghafal, saya yang membaca. Ya ayyuhalladzina saya juga amanu. nggak Dengarkan saya dulu. Terjemahan. Dengarkan saya dulu. Itu dengar Abuya dulu, dengar Abuya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Nah, isinya Al-Qur'an, firman Allah. Kita harus mentaati apapun yang tertulis dalam Al-Qur'an, perintah larangan. Begitu kan. Terus wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Nah, itu hadis. Apa itu hadis, Noah? Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulan au fi'lan au takrir, itu definisi hadis. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, maupun itu ucapannya, perbuatannya, atau ketetapannya, itulah hadis. Maka nanti di Islam ada yang namanya sunnah Rasul. Nah, kita mengikuti jejak langkah Rasul. Jadi sunnah nantinya. Nah, terus di sana ada lagi Bro Noah, wa ulil amri, pemimpin. Nah, di sana kalau kita merujuk kepada pakar-pakar ahli tafsir, di sana isinya fuqaha. Jadi diantaranya para ulama. Maka Rasulullah di dalam hadisnya pun al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi dalam ilmu. Karena yang memahami Quran hadis ya tentunya para ulama. Karena tidak bisa disebut ulama kalau dia tidak paham Quran hadis. Nah, karena tidak ada lagi Rasul, tidak lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, maka yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad ya ulama. Ya berbeda ketika Musa, ketika Isa, Tuhan mengutus lagi utusan gitu kan. Nah, tapi ketika Rasulullah diutus karena yang terakhir, maka yang meneruskannya ulama. Karena kagak ada lagi utusan, karena Nabi terakhir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, panungtungan para nabi yang paling akhir. Nah, itu yang pertama, Brenoa. Bahkan di dalam Islam, Brenoa, dengarkan gua, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika perintahnya menyuruh maksiat kepada sang khaliq, kepada Allah. Kita harus taat kepada pemimpin, presiden, selagi perintahnya tidak bertolak belakang dengan aturan Allah. Istri wajib taat terhadap suami selagi perintah suami tidak bertentangan dengan aturan Allah. Intinya aturan Allah nomor pertama.
Maka dijelaskan ke bawahnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Maka semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah. Itu yang paling utama, hukum yang terutama gitu. Tetap Al-Quran hadis. Ini dua yang tidak bisa dipisahkan, bre. Karena Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad. Gimana bisa Al-Quran tanpa sosok Nabi Muhammad? Kagak bisa. Gimana bisa Torah tanpa sosok Musa? Gimana bisa Injil tanpa sosok Isa? Kagak bisa, bre. Aduh, ini Bro Noah, lo ini Selamat pura-pura kagak Paskah. paham atau emang bodoh? Aduh, ya selamat pagi Bro Abin. Aduh, Bro Noah, pusing. Ya, sebenarnya di Kristen itu ada tafsir juga gitu kan. Tidak mungkin di Kristen itu tidak ada tafsir, ya kan? Ketika Yesus dikatakan anak domba, apakah Yesus anak domba, anak binatang? Nggak mungkin lah, pasti ditafsir, ya kan? Kamu percaya gak Yesus anak domba? Dia anak binatang? Tidak mungkin kan? Nah, ini tafsir ini penjelasan. Oh, maksudnya anak Tuhan, anak domba ini apa gitu. Dia adalah gembala. Dia tuh gembala ini apa? Itulah maksudnya tafsir. Kemudian kenapa di dalam Al-Qur'an ada tafsir gitu kan? Ada penjelasan. Yang menafsirkan kan Nabi Muhammad sendiri. Maksudnya yang menjelaskan, oh Al-Qur'an ini maksudnya begini, Nabi Muhammad sendiri. Yesus pun begitu ketika menyampaikan firman Tuhan, ditanya sama murid-muridnya, dijelaskan oleh Yesus. Inilah penjelasan. Cuma yang masalahnya di dalam Bible itu perkataan orang, perkataan firman Tuhan, perkataan Yesus dicampur. Kan kacau. Akhirnya di sana tidak bisa dikatakan itu firman Tuhan Bible ini. Karena ada perkataan manusianya di sana, ada perkataan murid-muridnya, ada perkataan Yesus, ada firman Tuhan. Nah di dalam Islam tidak. Oh ini perkataan Nabi Muhammad, namanya hadis, kan begitu. Ini perkataan dari Allah, firman Tuhan, namanya Al-Qur'an. Seperti itu. Kalau bicara tafsir, di Bible ada tafsir lah. Kalau Anda tidak punya menafsirkan, kan Anda baru bersedia bahwa Yesus itu anak binatang, sebenarnya anak domba. Nggak mungkin seperti itu, kan menghujat. Nah, seperti itu. Jadi ya, teman, Panggurasam. Iya. Gampang kok sebenarnya. cuman gini, sedikit ya Bang Bro. Jadi gini, cuman teman-teman dalam Bible itu memang tidak dituliskan penjelasan atau apa tafsir atau seperti itu, karena Bible ini sifatnya hard copy. Hard copy ini berupa buku, ada keterbatasan. Karena Bible ini kan hard copy. Kau bayangkan saja kalau dimasukkan tentang pendapat-pendapat para bapak-bapak gereja, itu akan menjadi 5 meter loh tebalnya tuh Bible ini. Bayangkan aja 5 meter itu loh, kan tebal sekali. Ah, kemudian seperti itu. Jadi di Bible itu tidak dimasukkan. Tetapi kalau ingin tahu tentang tafsir, penjelasan apa itu, lihatnya zaman sekarang ini bisa di soft copy. Soft copy ini berupa digital, yaitu ini banyak kan sekarang ada digital. Nah itu di situ ada mulai dari terjemahan lama, terjemahan baru, itu banyak sekali penjelasan. Makanya teman-teman Kristen jangankan membaca-baca yang seperti yang literasi digital dan lain-lain, baca Bible aja nggak pernah dibaca, kan dia bingung kan. Dan tadi kan bang ini tadi kan menanyakan sama aku, kenapa Allah tahu nggak ada hadis Nabi, kan kamu bertanya gitu kan. Nah, Enggak, coba izin sebentar Bang, kita bicara tadi itu lari lagi ke penyaliban nih Bang. Boleh ya kita lanjut sedikit ya tadi nanti supaya diskusinya enak ya. Kita nggak lari. Jadi udah jelas ya. Sebenarnya di Bible juga ada tafsir lah, nggak mungkin nggak ada tafsir karena ada penjelasan. Nah di sini kita tahu ya di sini Yesus ini menurut Al-Qur'an ini tidak disalib. Nah, kemudian bagaimana menurut Bible? Menurut Bible bahwa yang disalib, ada disalib. Nah, begitu kan menurut Bible. Tapi itu pun pendapat yang harus kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, kita uji apakah Bible ini betul. Nah, di sini di Matius 26:36-44 di Taman Getsemani, Yesus berdoa loh. Berdoa apa? Minta diselamatkan dari maut, dari penyaliban. Gampang kok ini. Gampang ini. Yesus minta diselamatkan dari kematian, dari maut, dia bilang. Apa di sini? Dia pertama berdoa, dia bilang. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih. Sedih loh Yesus. Masa Tuhan sedih? Ada-ada aja. Sedih loh.
dan gentar. Takut loh Yesus. Masa Tuhan takut? Pengadilan. Teman-teman, tolong bikinkan kayu salib. Nah, bentuknya seperti ini, cross. Kan gitu gampang. Ini beli pakunya di toko bangunan. Gampang kok. Nggak usah lari-lari. Malah di sini apa dia bilang? Dia bilang sedih dan gentar. Ngeri nggak ada Tuhan yang sedih ini? Padahal dia tahu sendiri, dia rencananya sendiri. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati. Masa dia takut mati? Nah, makanya ini Al-Quran ini benar. Sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, ngapain dia seperti itu? Karena memang apa di ayat berikutnya, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, dia berdoa loh. Sedih loh dia. Ini ada kata sedih loh. Kita Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan ya. Nggak usah framing. Di sini ada sedih. Rasanya mau mati dan gentar dia takut. Takut apa? Takut kepada cawan, kepada maut. Katanya dia berkuasa atas maut. Tapi kenapa dia takut? Kan heran di sini. Kemudian apa dia? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah sifat Yesus yang memang luar biasa ya. Walaupun dia dalam kondisi yang terjepit pada saat itu, dengan suasana yang ini suasana menegangkan, dia sampai menangis sedih. Ini kan karena memang suasananya sudah memang tidak bisa dikendalikan. Akhirnya apa? Dia pasrah kepada Tuhan. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Seperti gitu. Apapun yang terserah kepada Allah aja ya. Seperti saya mau berangkat nih kerja ini, mau hujan nih, udah mendung nih. Ya Allah, mudah-mudahan ini tidak hujan nih, saya mau kerja nih. Tetapi apapun dah terserah apa kehendakmu. Sama dengan Yesus. Yesus dengan saya sama dalam berserah diri kepada Tuhan. Ketika saya sedang berdoa begitu, ya kita serahkan kepada Tuhan karena Yesus ini orang yang rendah hati. Nah, di sini lalu dia berdoa lagi loh. Aduh Tuhan, gue berdoa terus. Berdoa lagi di ayat 42-nya. Ya Bapakku, berulang-ulang dia. Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apa yang aku kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Bapa. Lalu kira-kira teman-teman, dalam penyaliban ini Yesus ini jelas tidak mau disalib, dia menangis, dia sedih. Bayangin, kamu kok heran teman-teman Kristen kok senangnya disalib, padahal si Yesus ini sedih nggak mau disalib loh. Lucu kalian ini. Kalian anti Kristus kelihatan. Yesus ini menangis loh, gentar tidak mau disalib. Nah, silahkan tolong jelaskan nih kepada saya. Kira-kira doanya Yesus ini berdoanya berkali-kali loh, berkali-kali loh, tidak satu kali. Kira-kira doanya Yesus didengar nggak oleh Bapaknya ketika dia minta diselamatkan dari maut, dari cawat ini? Silakan. Mungkin Bu Rasmi mau menjelaskan juga atau gimana? Udah menyimak? Bunda Rasmi. Oke, selamat malam. Malam. Narasinya sangat panjang sekali. Sebentar. Saya belum selesai ini. Lah kok kenapa diturunin? Dia perasaan sopan. Balik ke pangkuan Bapak dia. Oke, Bang Mat, silakan. Baik ya, Bang Anggur. Kita jadi kembali lagi ke topik awal. Bahwasanya seperti yang dikatakan Sal tadi, Yesus itu berkata bukan dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang dia dengar dan disampaikan oleh sang sumber atau Bapa kepada dia. Jadi setiap perkataan ya yang keluar dari Yesus itu berarti dari Bapa, karena ada pernyataan seperti itu. Makanya segala perkataan Yesus yang ada di dalam kitab itu semua perkataan Bapa. Mentoknya ya itu tadi di Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati. Nah, saya tetap ke situ kembalinya karena itu tidak bisa diubah. Itu susah. Berarti Bang Noah ada sepakat Yesus bukan Tuhan.
Enggak, maksud saya didengarkan nggak doanya itu, Bang? Pertanyaan saya. Itu dulu sebentar. Bang Andi, Baik. sebentar Bang Andi izin. Bang Andi Salebes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Karena sesuai dengan pernyataan Yesus, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Yang dia dengar dari Bapa. Berarti yang Yesus doa, yang Yesus pun itu dari Bapa semua. Gimana dong? Oke, jadi Anda tidak bisa menjawab ya. Memang berat Sebentar untuk dong, menjawab Bang Anggo. karena ya gimana Bang Bro Admin? Bukan berat, Iya, karena iya. itu jelas. Iya, Anda kan pertanyaan saya bukan itu, Bang. Pertanyaan saya ketika Yesus menangis, takut gitu kan, didengar nggak dia waktu berdoa itu kepada Bapa? Didengar. Alhamdulillahirobbil alamin. Mulai waras. Ya. Oke. Punya Bang Anggur ya. Oke. Ya silakan Ya, Bang. Bang Noah. Ya, kalau yang tadi Bang Anggur, aku langsung aja. Soal pertanyaan doanya didengar, doanya Yesus ya sudah pasti didengar, wong dia kan anaknya ya. Cuman yang saya nggak sepakat ketika Bang Anggur menyamakan doanya Yesus dengan doanya Bang Anggur, sama seperti tentang hujan. Sedangkan yang Yesus ini kan tentang peristiwa yang akan dialami oleh Yesus sendiri, tentang kematiannya. Jadi itu nggak sama. Dan apa yang tertulis di situ tentang doanya Yesus itu adalah wujud ketaatan. Tentang pertanyaan doanya didengarkan itu juga sudah ditulis di dalam Ibrani ya. Dalam hidupnya, ini Ibrani 5:7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar. Ya, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Oke, terima kasih Bro Amin. Oke, sudah mulai membacakan. cerdas. Oke, sudah cerdas ya. Sekarang Bang Bonoa, menurut Bro Admin itu didengar. Menurut Bonoa tidak didengar kah? Ya, sama seperti penjelasan. Oke, mantap. Berarti ingat kita ya. Oke, Tetapi- sebentar. Udah jawabannya sudah. Tadi Anda kan tidak menjawab. Anda copy paste dari Bro Admin aja, tapi saya hargai walaupun copy paste. Jadi gini, sabar dulu Bang Noah. Oke, baik. Nah, baik. ketika dia ini di Taman Getsemani ini adalah peristiwa tentang penyaliban. Sebelum penyaliban kan gitu, gampang kok ini memahaminya. Nah, ketika ada dia dikejar-kejar dengan suasana yang tegang pada saat itu, tegang loh itu Yesus ini. Makanya ketika datang malaikat kemudian dia memberi kekuatan kepada Yesus sampai keluar darah, air keringat darah, berdarah-darah. Coba siapa di dunia ini yang keringatnya seperti berdarah-darah? Hanya Yesus. Makanya seperti itu dia didengar. Karena apa? Ya bapaknya bilang begini, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Yesus ini ada anak yang dikasih, anak yang diberi kenan oleh Allah, oleh Tuhan, sehingga apapun yang doanya, kesedihannya, apanya, segala sesuatunya pasti didengar. Karena kalau doa Yesus, kalau Noah tidak copy paste ke Bro Admin, Anda ini orang yang menghujat Yesus, seolah-olah Yesus ini tidak didengar. Artinya penyaliban itu tidak terjadi karena doanya didengar. Dia lewat dari maut. Karena apa? Coba dibaca. Tadi dibacakan oleh Bro Admin, pintar. Sekarang Bro Admin sering diskusi sama Muslim, dia tahu bahwa doanya didengar dari maut, dari kematian, dari penyaliban. Ini di Yohanes 9 ayat 31 dikatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang yang berdosa. Gampang kok ini. Yesus ini orang baik yang disucikan Allah, sehingga tadi di Ibrani 5:7 dikatakan Yesus ini menangis minta selamatkan dari maut. Dan diselamatkan karena dia soleh, dia kan Muslim kan ya, Yesus ini Muslim karena kata soleh ini kan dari Muslim lah. Makanya teman-teman Kristen jangan bilang Yesus ini Kristen, nggak ada, Yesus itu Muslim. Karena di sini dikatakan di Ibrani ayat 5, karena kesalehannya. Di mana Kristen ada yang saleh?
Semuanya umat Islam. Jadi Yesus ini orang soleh. Jadi di sini saya ulang lagi, ya, didengar doanya. Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah itu mendengarkan orang-orang. Allah tidak mendengarkan orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang berdosa tidak didengar oleh Allah. Dia bilang begitu. Melainkan orang-orang yang soleh dan yang melakukan kehendaknya. Yesus melakukan kehendak Bapa. Makanya dia orang soleh. Yesus itu Muslim. Gampang kok ini. Apa susahnya memahami kalian? Jadi penyaliban itu tidak dan tidak membunuhnya, karena Yesus anak yang soleh, Yesus Muslim. Terima kasih, bukan Kristen. Bang Andi silahkan dilanjut. Malu sama Bang Andi aku, nah. Baik, ya. Ganteng Bang Andi, lanjut. Baik, Bang Anggur Asam ya. Saya buka lagi Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ya. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Mari sama-sama kita buka. Ya. Saya bacakan lagi sekali lagi supaya Bro Admin juga mengerti, teman-teman yang lain juga ya paham. Bro Admin nggak ngerti katanya, Masya Allah. Jangan gitulah ya. Lanjut. Enggak, mana tahu Bro Admin tidak tahu kan. Kan kita sepakat bahwasanya setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah firman yang dia dengarkan dari Bapa untuk disampaikan kembali. Sepakat kita kan di Yohanes 17 ayat 3 mengatakan seperti itu. Yesus ya. Lalu kan di Wahyu 1 ayat 17 sampai selama-lamanya. Jadi di sini perkataan Yesus ini adalah perkataan Bapa. Masa si Bapa telah mati? Ini gimana coba? Aku telah mati. Ini Bapa loh yang berkata. Karena di Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi yang menulis ini adalah Yohanes, tetapi yang berbicara adalah Yesus yang dianugerahkan oleh Allah. Wahyu ini, ini masa gampang kok. Masa Tuhan berdosa ya kan? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Piye ya? Hidup kan? Wes modal. Kan Tuhan yang berdusta, Pra. Sedikit lagi sebelum Bang Andi ya, Bang Host diberikan meja yang kosong buat Bang Andi. Sedikit lagi saya closing aja gini ya. Jadi apapun yang tadi ya kita akui bahwa Yesus ini adalah anak soleh, dia ya anak yang dikasihi, kepadanya aku berkenan, kepadanya maka dengarkanlah dia, pasti dengarkanlah. Ini sebenarnya doa-doa Yesus yang tadi diaminkan oleh Bro Admin pasti dengar, karena dia anak soleh, bukan anak berdosa. Allah tidak akan mengampuni, tidak akan mengabulkan orang-orang yang berdosa. Tetapi Yesus ini orang kudus, orang suci, orang soleh, maka pasti didengarkan. Ini sebenarnya sudah dinubuatkan di Mazmur 91:46. Lihat 91 nih, kata baca ya. Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi di Yesus ini dimuliakan. Dimuliakan dari apa? Dari hujatan-hujatan kalian. Yesus disalib, dia dimuliakan. Makanya cara memuliakannya diluputkan dari hal-hal yang kalian hujat seperti itu. Yesus disalib, Yesus ditangkap, diludahi. Tidak, diluputkannya. Kemudian apa di ayat 16-nya? Dengan panjang umur. Panjang umur, Yesus sampai sekarang belum mati. Karena diangkat. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jelas gampang kok. Yesus dipanjangkan umur. Kemudian kita tambah satu lagi terakhir buat dari saya izin. Di sini di Mazmur 116 dijelaskan terluput dari belenggu maut. Aku
Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Gampang ini loh. Jadi yang Yesus ucapkan itu tadi itu Yesus berdiri dari perkataan Yesus loh ya. Yesus mengatakan begitu. Dia diluputkan dan didengarkan. Ini di Mazmur 116. Kalian kan selalu ada nubuatan, ada penggenapan, nubuatan, penggenapan. Begitu terus kan kalian. Sebab dia menyediakan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, akan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku akan mengalami kesesakan dan kedudukannya. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Yesus minta diluputkan. Makanya dia bilang di ayat 1 tadi, ia didengar. Permohonannya didengarkan dan diselamatkan. Gampang kok ini. Nah kalian ini kenapa sih maunya Yesus mati? Yesus mati terus. Yesus itu kalau memang berkuasa tidak harus mati. Gampang kalau mau untuk penebusan dosa. Selamat aja kalian diangkat, hapus dosa. Tidak buat drama-drama demikian. Demikian dari saya, terima kasih. Mungkin ada salah kata itu dari saya sendiri. Kalau yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dilanjut. Terima kasih Bang Handi Selembe. Saya speak up, saya kangen. Lanjut. Baik, saya juga nggak terasa ya, udah 3 jam saya di Komal ini. Kebetulan udah jam 1 pagi ya. Saya mau istirahat. Besok kita cari topik yang baru ya, Bang Anggur Asam, Bang Buya, dan yang lain-lain. Jadi kiranya ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan Anda semua ya, mohon maaf ya. Jadi closing statement saya jadi gini. Oke, terima kasih. Pulang, Pra. Iya, udah capek saya nih, udah jam 1. Iyalah ya. Sekalian renungin ya, Pra ya. Tadi Apa aku yang mau renungin? nyampaikan gini, Pra. Kan Pra tadi nanya kan. Nah, tanya aku kok tahu gitu. Ini kan mau tutup apa ya? Nah, karena kan Allah mengatakan juga Pra begini, Pra. Jangankan nabinya yang diutus, Pra. Bahkan pun daun pun yang jatuh, Pra. Allah sangat mengetahui, Pra. Nah, apalagi nabinya yang diutus. Tentulah dia mengetahui apa yang diajarkan nabinya. Daun di dalam kegelapan, di dalam kelautan, Allah mengetahui gitu. Ada tuh di suratnya, di surat ini dia, di surat Al-An'am ayat 59. Kamu buka aja, Pra. Bahkan daun pun yang berjatuhan Allah mengetahui. Nah, itu artinya, Pra. Kalau Pra nanti kira-kira bingung, naik lagi tanya sama Bang Anggur Asam, Abu ya. Siapa tahu mau syahadat kan, itu ada Bang Andi mau syahadat. Saya nggak ada yang saya bingungkan ya. Kalau saya sudah tepat di jalan saya gitu ya. Saya sudah final. Karena bagi saya yang sejatinya itu adalah ya berbuat kebaikan itu aja. Ya semua manusia mah bisa buat kebaikan. Ateis saja bisa kok. Nah itu tadi berarti agama. Ya kebaikan kan bukan merujuk kepada keimanan, tapi orang beriman sudah pasti melakukan kebaikan. Oh belum tentu, jangan salah. Jangan begitu. Yang beriman itu belum tentu baik. Yang tidak itu baik versi itu kamu, belum... Pra. Yo jangan begitu bro. Kita ini manusia. Iya, itu versimu. Tapi kalau di Islam orang yang beriman sudah pasti dia baik. Waduh. Loh, kok waduh jangan disamakan dong. Nggak boleh. Beda. Gimana ceritanya orang yang beriman itu pasti baik. Aduh. Ketika orang itu beriman, dia tahu dia mengenal Sang Tuhan yang sangat mulia dan dia sangat Nah, kalau di Kristen, maka tidak akan berani dia untuk berbuat kesalahan, melanggar perintah Tuhan. Nah, tapi kalau di Kristen, Pra, kalau di Kristen orang yang beriman itu bisa jadi karena perpuluhan. Sorry, aku keceplosan. Baik ya, gini ya. Kalau ada orang beriman, kuncinya ini aja. Kalau ada orang beriman, kalau ada orang ataupun manusia berakal baik, ataupun orang ini beriman dengan baik, maka terciptalah perdamaian. Jadi ketika perdamaian belum ada, maka itu mutlak tidak ada orang yang beriman. Ini Bang Noah. Ini Bang Noah, kata Yesus begini. Ini orang beriman ini, Bang Basaribu ya. Kamu akan dikucilkan,
bahkan akan datang waktunya bahwa setiap orang yang membeen kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan. Ia beriman kepada Tuhan. Iya, Tuh, kata Yesus begitu, Bang Basar Ya. itu. Memang benar. Itu merasa. Itu orang yang merasa beriman. Tapi Keren. kenyataannya bukan beriman. Bahkan pun di Al-Quran dijelaskan, Bang Bro. Dijelaskan begini, Bang Bro. Jika kamu membunai satu orang saja tanpa mengetahui kesalahannya, ataupun dia tidak memerangi kamu, seakan-akan kamu membunai seluruh manusia. Lebih ngeri penegasannya kan? Gimana coba? Seandainya kamu membunai satu orang saja tanpa dia melakukan kesalahan, ataupun dia tidak memerangi kamu, mengambil harta kamu, menzolimi kamu, seakan-akan kamu telah membunuh seluruh manusia. Terus? Ya, itu lebih ngeri. Perumpamaannya berarti di Islam tuh menegaskan bahwasanya jangan membunuh orang. Ya memang tidak boleh membunuh. Ya memang benar. Tapi kalau kamu dirampok, diambil hartamu, ini diperangin, kamu diam. Enggak, tadi yang disampaikan Noah itu ya, itu kan parameter. Tapi parameter itu berlaku. Ya parameter itu berlaku Bang di kehidupan. Iya bro, iya bang. Semua orang beriman kepada iman yang benar, kepada Tuhan yang benar. Itu baru kedamaian itu kan terjadi, Noah. Baik, makanya Saat ini di dunia ini ya, keislaman itu belum tersebar di seluruh wilayah, belum. Kalau sudah, kau bisa lihat pada tempat-tempat negara-negara bangsa-bangsa yang dominan Muslim. baik. Gini Bang ya, maaf ya. Nggak jadi turunnya, Bra. Di Timur Tengah ya, itu di negara Suriah itu 100% itu Muslim, Islam. Tapi kok bisa terjadi perperangan antara mereka sesama satu iman, satu negara, satu bangsa? Nah, di situ Apra belum ngerti, Pra. Itu tuduhan. Jangan diklaim, Pra. Jangan diklaim begitu. Begitu. 100% tidak. Gini, itu wilayah yang dijajah, dikuasai oleh orang-orang kafir. Itu yang terjadi. Jadi kalau penduduknya betul, tapi penjajahnya nggak dihitung. Yang membuat itu tidak damai, datangnya orang yang menjajah. Mengakibatkan Itu apa? siapa? Enggak. Diajak untuk berperang. Itu perang Terjadi peperangan. perang saudara loh Bang. Itu Pra. Sia itu bukan Islam. Nggak boleh, Pra. Itu perang saudara loh. Oh, dibilang Ada itu Sia kok perang saudara belakangnya, lagi. salah satu pihak. Itu politik, nggak usah dibahas ke sana. Kalau Ah, kamu mau itu- mengambil contoh ya, yang dominan benar-benar dia posisinya itu tidak ditekan oleh pihak manapun. Baik. Ya. Baik, Banyak Mak. tempat. Kenapa mesti ngambil satu tempat yang kau tahu bahwasannya di wilayah itu ya, kepemimpinan itu dalam tekanan. Kau kan tahu, Kalau masa kau nggak gitu- tahu tentang pengetahuan umum ini? Nggak, Bang Bejo. Kalau gitu kita ambil aja rentetan peristiwa, Pra. Gimana, Pra? Aku suka sejarah loh, Pra. Baik. Makanya tadi Iya, tadi saya mengatakan membuat parameter bahwasanya ketika ada saja manusia beriman gitu ya, maka akan tercipta perdamaian. Enggak, Pra. Kayak Karena gini, gini, Itu bagus. yang dilayak Ketika dikatakan pemimpinnya adalah pemimpin yang adil dan beriman, maka bangsa itu damai. Itu betul kalau kayak gitu. Tapi ketika pemimpinnya bukan manusia yang beriman, yang adil, ya. dia melaksanakan imannya, gini, tidak jadi kedamaian. Makanya saya kurang setuju dengan yang Gini, Pra. dikatakan Kan kamu Sal. bilang kan, Pra. Bagaimana, Pra, tentang masuknya kekristenan, Pra, di seluruh dunia, Pra? Kita buka gitu, Pra. Nabi Muhammad ketika mengajak kerajaan orang Roma, dia mengirimkan suatu surat dan sahabatnya disuruh menuliskannya, dan mereka membalaskan dengan balasan prajurit. Sementara di Kristen, Pra, ketika mereka memasukkan suatu tempat, Pra, kamu tengok lihat apa? Contoh nih, ini salah satu contoh. Di sini menggunakan apa? Mana dia? The only Anitra.
Menggunakan apa di sini? Coba besarkan host, bentar host. Apa moderator. Let us in the name apa nih pra? Kelihatan nggak pra? Nggak kelihatan. Nah, sini pra tengok. Let us in the name the name of the Holy Trinity. Nah, kita buka bahasa Indonesianya, pra. Mereka itu menggunakan apa di sini, pra? Ketika mereka apa? Setelah para penyitas menjual, astagfirullah, memang berat ini. Nah, dijual sebagai budak di Spanyol, Columbus kemudian menulis atas nama siapa sini, pra? Iya, baik, bacakan saja. Nama Tritunggal Maha Kudus. Nah, mereka tuh selalu penjajahan, pra. Masuk ke ini ke Amerika, masuk ke Amerika Utara, Selatan. Dari Paulus juga menyebarkan apa? Selalu penjajahan. Baru dia di ini masuk dia menjadi domba, sebagai serigala. Bahkan masuk ke Indonesia pun mereka melalui penjajah. Yang disebutkan apa? 3G. Gospel, Gold, dan Glory. Islam masuk ke Indonesia melalui apa? Dagang. Jadi di mana di sini tentang bahwasannya kekejaman di Islam itu di mana? Ini salah satu loh contoh nih, 505 orang TNI. Diapain ini? Perempuan dan laki-laki, anak kecil dan mana? Ke tempat kobaran. Ngeri loh, pra. Iya, tapi nggak begitu. Saya tidak tidak omongin masalah kekejaman gitu. Ya kan kamu tadi bahas tentang keimanan. Sementara di Islam orang yang beriman itu tidak mungkin dia mau melakukan suatu kesalahan. Jangankan mereka melakukan kesalahan, mereka untuk menjerumuskan orang aja, mereka tuh jangan. Contohnya kayak gini, ada sejarah sahabat kedua orang ini dia kalau nggak salah, tolong yang ini yang Muslim nanti ingat ya kalau aku salah ya. Yang Sebentar bro, tidak usah jauh-jauh ya. Oke. Sudah berapa banyak kamu tahu warga negara Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi? Emang permasalahannya apa? Pemimpinnya orang beriman nggak? Emang kalau Jangan gitu. pemimpinnya beriman? Gini Bang Pasari sama Itu Bang kisos Pasari. bro. Kalau dia melakukan suatu kesalahan, kalau dicari tidak ada menemukan, itu namanya kisos. Sesuai dengan definisi Anda, orang beriman pasti berbuat kebaikan. Sekarang pemimpin Arab tuh beriman atau enggak? Aku tanya samamu. Nggak, itu yang Ya, dicontohkan. saya tanya sama kamu. Orang Indonesianya beriman tidak. Ada aja kamu. Coba dibedakan antara pelaku dengan pengajaran. Nah, Pengajaran itu selalu pelaku itu masing-masing. itu pintar bro, ambil Noah. Bedakan pengajaran sama pelaku. Kan dia tadi Baik. diajarkan. Bukan saya Pengajaran tidak- kami, Bang, dengar dulu Bang Noah. Pengajaran kami bahkan seseorang yang membunuh satu orang saja tidak tanpa mengetahui kesalahannya ataupun dia tidak memerangi kamu, tidak menzalimi kamu, seakan-akan kamu membunuh seluruh manusia. Baik Itu ya. penegasan Allah. Jadi begini ya. Ini keluar nih rumus jadi begini ya. Jadi begini ya. Ini jadi begini, ini dari saya nih ya. Oke, jadi begini. Kalau Anda tadi mengatakan orang beriman itu akan berbuat pasti berbuat baik. Oke, kita katakan dulu TKW ini atau TKI ini yang bermasalah di Arab Saudi ini dihukum mati. Baik, sebagai negara, sebagai pemimpin yang baik hati, yang beriman, yang selalu berbuat kebaikan, seharusnya mengerti hukum. Hukum apa? Tidak bisa hanya mengutamakan hukum negara. Hukum agama juga harus dipakai. Karena apa? Tuhan melarang membunuh. Enggak, masalahnya Noah tahu nggak kasus yang dikenakan pada mereka? Berkomentar tentang Ini dulu dibesari, bagaimana saya baca semua Pak? Coba dibesari artinya. Nah ini. Yang mana tadi Itu orangnya? nah, di bawah itu si ini Manurung ini Center artinya itu. Pak. Ini.
Coba dibesari itu. Ini bunyinya tidak ada kencing. Di sini kencing manusia. Kata Rasulullah, orang Israel dulu kalau terkena kencing dipotong. Ini hadis ini. Dan Rasulullah kencing di tempat kotoran sampah. Rasulullah berdiri. Lebih baik kena kotoran telapak kakinya daripada pantatnya. Ya tanyain dia itu permasalahannya apa? Nggak ada kencing unta di hadis Bukhari 226 ini. Iya nggak ada. Ya sekarang saya tanya bang, ini konsep tai lembu penghapus dosa itu gimana? Itu di Kristen. Iya yang tadi bertanya itu mana orangnya? Mana itu? Ya mencret kawan. Udah kabur orangnya, udah kabur. Kencing kabur unta orangnya. kau komentari ini tai lembu bisa menghapus dosa. Yang kalian katakan Yesus menghapus dosa, juru selamat, salah. Tetapi yang kalian sadari itu, yang kalian penghapus dosa kalian itu ada tai lembu. Ini di kitab kalian loh. Oh, yang roti itu dibakar di tai manusia itu. Tai lembu digantikan tai manusia itu. Ya memang kan Alkitab isinya tai semua, Bang. Coba lagi baca benar-benar. Coba tai semua enggak? Umatnya aja kayak tai. Jujur saya ini ya kan. Di situ Kak, berapa ayat itu tentang tai? Banyak ayat itu ya. Banyak ayat itu tentang tai semua itu loh. Herannya. Ya ini aja tai Nah, bisa menembus dosa. Nah ini saudaraku ya, maaf ya. Ini pernah aku tantang si Duga. Katanya iblis tidak diciptakan. Ternyata di sini di Bibelnya penjelmaan iblis ini jadi ular ipin. Ini menggoda Adam dan Hawa. Ular merupakan binatang yang paling licik di antara semua binatang liar yang diciptakan Tuhan Allah. Ini diciptakan. Suatu hari ular itu datang kepada perempuan dan bertanya, apa benar Allah berkata kepada kalian bahwa kalian tidak boleh makan buah-buahan dari pohon? Apa ini pohon apa namanya? Di tempat ini. Nah, coba. Di pohon manapun di tempat ini. Diciptakan. Tetapi katanya karena dia berdasarkan di terjemahan TB bahwa iblis itu atau setan itu tidak diciptakan, cuma dijadikan. Nah, karena cuma satu terjemahan, Pak. Bang Roman, dari mana aja nggak nampak-nampak? Bang Roman. Oh, hujan tadi Pak, hujan tadi Bang. Waduh, Bang Roman ini gimana sih, Bang Roman? Masih apa juga Bang? Masih bahas ini. Kitab-kitab Freemason Illuminati ini Bang. Kalau naik koma lain, nggak mau naik koma laku lagi. Bang Roman itulah. Enggak, Bang. Bang Roman itulah. Udah lemari. Hujan. Lemari. Online-nya Bang. Lemari kau naik saja kau. Ini. Naik saja kau lemari ya daripada cat saya kau di bawah. Koma saya di bawah lari. Nah, nggak mau naik Bang Roman. Host, minta izin semuanya kepada saudara. Suruh naikin. PC. Naikin PC. Tinggal dua. Siapa Darman? Tinggal dua Pak Darman biar rehat dulu Pak Darman. Ya biar saya. Tinggal dua bateraiku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu PC disuruh naik
Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi udah saya naikkan tuh. wabarakatuh. Udah saya naikkan. Naik. Sudah saya naikkan. Dia kalau di komal dia itu menghujat na'udzubillah min zalik. Iya, Lemerik paham itu saya. lemerik itu naikkan juga itu Bang Nyatan. Kalau mengujik Lemerik. jangan. Ya, Bang. sudah saya naikkan nih. Jangan, Sudah saya Bang. naikkan. Kalau mengujik jangan bang. Lemerik, Oh, iya. lemerik, Ini Badar Mang mau lemerik. suruh. Mana visi? Cepat visi. Udah saya naikkan nih. Bentar. Salah ini. Iya. Oh, Bang Roman. Aduh, Bang Roman nih. Iya bang, ya bang. Lewat aja di bawah Naik ke rumah Pat, saya. naik Pat. Nggak mau naik. Dialog Pat, Aduh. naik Pat. Makanya Bang. saya tanya kemana. Gimana? Yang mengujat nanti turunkan aja. Sakit kuping kita nanti. Iya. Bang. Iya, pasti. Kalau dia mau diskusi aja. Iya. Ayo Kiding, Net Kiding, nggak usah kayak gitu kau. Ini Nggak berani Bang Roman katanya. nih, sahabat aku nih, Bang Roman nih. Nah, udah lama Masya kenal. Allah. Siapa kita naikin? Ini siapa nih? Itu psikopat PC. itu Bang. PC itu. Oh, CCTV. Ya, nanti. PC Bisa sama rokok lemerik itu. Tuh diminta naikin tuh. Ya. Oke. Ya gimana menurut Anda ini visi? Silakan tanya. Oke, siap. Yang kalian nyatakan dulu, ya dari dulu kalian katakan Yesus itu penembus dosa. Tetapi di sini tai sapi Mana bisa menembus dosa. Mana tai? Ya itu gimana itu? Mana tai? Hah? Itu kotoran? Lo kotoran itu tai. Iya. Terus menafsirkan kotoran itu apa? Hanya tai aja. Hanya tai aja itu kotoran harus kau bakar. Semuanya. Artinya yang taruh perutnya, yang berada Berarti di bukan dalam Yesus penembus dosa perutnya kalian. itu juga harus dihabiskan. Penembus dosa kalian wahai Kristen ialah tai. Ya, sejak kapan kami bakar seperti itu? Kan kita nggak pernah ini melakukan kitab korban siapa ini? bakaran. Sekarang jawab. Loh, Ini siapa yang melakukan itu? Keluaran lama ini. Siapa? Kau baca setengahnya aja. Yang Itu coba kau baca di situ. Di situ Dibaca ini. judulnya Coba dibaca apa? besar. Mengenai Tetapi Daging lembu jantan itu pentabisan kulitnya Harun dan kotorannya, anak-anaknya. Kristen kotoran tidak ini. melakukan yang namanya korban bakaran. Sesuai kalau dengan ayat ini. Loh, kau maksa sih sesuainya apa? Yang lakukan di situ siapa? Apakah Kristen melakukan seperti itu? Itu kitab siapa? Hah? Kitab orang Kristen. Terus Anda kok menyangkal? Loh, saya nggak menyangkal itu tentang apa di situ. Nopal, saya boleh berkomentar, Nopal? Silakan. Yang pertama, buat Nopal, saya berterima kasih sudah mau sama-sama. Alkitab, sudah mau baca-baca Alkitab. Saya akan bongkar kitab kalian sampai kemana kalian? Bukan visi. Saya ingat masuk di jawab visi. Gimana itu visi? Tafsirkan. Saya udah jawab di mana Kristen melakukan itu. Tapi di kitab berarti Anda melanggar kitab Anda. Bukan, tidak ada melanggar tentang yang namanya perjanjian lama. Dengarkan ya Islam. Perjanjian lama itu menceritakan tentang sejarah bangsa Israel. Sekarang Anda pakai tidak atau perjanjian lama? Nubuatan para nabi. Sedangkan di perjanjian baru itu yang datang itu menggenapi adalah firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Berarti kalian nggak Yesus datang untuk menggenapi apa yang ada di dalam perjanjian lama. Coba kamu baca Roma 14 10 sampai 12 Saya dan Bang Nopal ini ibarat. Bukakan Roma 14 10. Silakan, di mana lagi yang mau ditanyakan? Roma 14 10 11 sampai 12. Roma 14 ayat 10, silakan. Iya, 11 sampai 12. Kau yang baca.
Loh, baca. Kau yang Baca mau aja buka, Bang Narman. Mana baca tahu aja. bisa jadi Roma 14:10 kan 11 sampai 12. Roma 14 ayat 10. Silakan dibacakan. Loh, saya sudah menunjukkan, masa kamu tidak bisa? Percuma kau debat pakai data bawa bibelmu. Loh, kau yang mau mendalilkan saya lagi yang harus kami suruh Bang Narman membacakan. Bang Narman, kenapa kami suruh membacakan? Iya. Karena kami niat, Ya, tadi- mudah-mudahan Bang Narman lebih sering lagi membaca Alkitab. Baca sudah. Ya visi kalau keluaran lama ini nggak dipakai, kenapa harus Baca aja Bang ditampilkan di dalam Narman. Bible sekarang? Kenapa kau itu percaya? kan menjadi sejarah. Dibaca. Benar Sejarah nggak? harus Di ketekmu aja. Berpikir negatif, ya itu. Baca dulu. Jadi secara kalau kau bilang Oke, saya sejarah, bacakan kamu sejarah intinya saja, tetap tapi diam semua. sejarah. Saya bacakan kamu. Apa yang karena dikatakan saya di situ Ya udah, baca. jadi pentabisan Biar Harun dibacakan, dan Bang Pisi. anak-anaknya. Jadi apa yang dilakukan itu ini adalah bis begini, pentabisan warnanya tentang debat ini. Harun. Ya, biarin, nggak usah di-kick, nggak usah di-kick dia. Kita menceritakan Karena hari ini. suatu kesenangan sama kita apabila umat muslim mau membaca Alkitab. Iya, benar Bang. Nggak apa-apa. Daripada baca sampah, Oh ya, dulu kami akan kitab baca. kita. Membaca Kalau kita umat kesenangan bagi umat Muslim Kristen. nyuruh membacakan, Ada niat hati bacakan. Bang Narman mau membuka Alkitab dan membacanya. Terima kasih. Baca Lebih Bang baik Narman. belajar Alkitab daripada belajar kitab Terima kasih. karang-karang. Walaupun kan Bang Pisi dia Jangan engkau nggak apa-apa. menghakimi saudara-saudaramu, sebab semua kita menghadap pengadilan Allah. Semua bertanggung jawab kepada Benar. diri masing-masing di hadapan Allah. Di mana? Benar. Di mana dipertanggungjawabkan oleh Yesus? Di mana? Hmm? Bertanggung jawab kepada diri masing-masing. Kau sendiri, kau baca sama lagi tahu Yeskiel bahwa 18:20. Nabi yang datang Baca itu lagi adalah Yeskiel Nabi Isa, 18:20. bukan Allah. Baca lagi Yeskiel Di dalam 18:20. Quranmu, hadismu Baca mengatakan lagi yang datang Yeskiel itu bukan 18:20. Allah, Disinilah tetapi pembantaian. Isa. Jadi dia Disinilah akan mengadili kan, pembantaian tentang menghakimi Bible. kan. Kasih waktu. Yang Bang baca Narman, Bibelmu Gimana, sendiri. gimana? Visi Kasih waktu. Ya, visi. Enggak, Dengarkan Bang. visi. Biar aku dulu sama Bang. Sekarang kita Silakan kalian mau tanya apa lagi? Ada Enggak, Bang pembenaran. Pisi sama aku Bang. Yeskiel 18:20. Silakan. Siapapun di sini. Orang Semua kalian bawa anak aja. Saudara biarkan dulu Bang. orang berdosa itulah yang harus mati. Bang Pisi sama aku Bang. Tunggu dulu. Ya, silakan. Kesalahan umatku itu. anak Panggil tidak semua yang dipandang. umat Islam di seluruh dunia datang lah waktu lagi ya nggak masalah. Tidak Masa apalagi yang hanya modal-modal kacang kayak modal apa begini. kacau aja kamu di King ini tidak punya data. Menunjukkan dulu Orang Bang dapat Nos. Kalau saya kau baca, saya langsung jelaskan. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu yang datang itu hanya Isa? Yang mengatai orang bodoh Allah. masuk neraka ya. Sabar, sabar, Ya, sabar ya. semua dulu. Dengarkan, Sabar dengarkan. dulu. Ada lagi Dulu. pertanyaannya. Anda mengatakan kalian bodoh. Itu loh satu-satu. Ya, tidak bisa Oke. kan saja. Yeremia lagi, kita bukakan lagi Yeremia 4 ayat 22. Ini gimana, Visi? Yang mau yang mana lagi? Ya sungguh bodoh Kalian umat mau itu. loncat, Sesuai mau kan? tanya Kalian tentang menafsirkan apapun Al-Quran seenaknya. harus dijawab. Itulah apa Bentar Bang Jam, sabar dulu Bang Jam. Dengarkan visi dulu. Karena ini orang begini tidak punya data. Bentar Bang, bentar Pak Darman. Dengarkan visi dulu membuka dalilnya itu. Nampaknya Ya, biarin dia memaparkan dalilnya. Biarin Bang Narman. Dalam bab jangan emosi ya. Iya, Bang Narman. Orang yang tanpa sabar. data itu batal demi hukum. Percuma Bang Narman Tahu nggak? Ya teriak-teriak. percuma kan. Kita ini Bang Darman ini merepet enggak, aja. ada aturan di dalam konstitusi. kita ketengahkan Biar dulu. apa yang Aku dulu sama berbicara. Bang Pisi. Aku dulu sama Nanti Bang dulu. Pisi. Ada mau kutanya. Ya, semuanya aja. Kalian ngomong aja. Darman ini merepet. Sombong amat kau. Sabar dulu. Pak Darman itu Oh, ini di PC the King, the one kebawain and sama only, ini GG. Bang, Lu sama tahu Bang kan? apa tuh? Oke. Naufal oke, itu kita Siapa tekan dulu. aja naikkan kalian tuh. panggil Coba semua, diam mau dulu somat kayak mau. Jangan yang Nah, diam. kutu-kutu kayak Diam gini. semua dulu. Adi Oke, diam Hidayat. Silakan. Oke. Saya ketengahkan judulnya Al-Quran vs Bibel. Nah, itu Ya, judulnya. dan kasih waktu. Al-Quran vs Bibel. Ya, Silakan. betul. Satu-satu ngomong. PSBB. Kami nyimak.
Ya. Siapakah Tuhan yang benar? Enggak gini aja, enggak usah VS Bible Al-Quran. Tapi nggak bisa mengatur orang Biar berbicara. kitab Alkitab Banyak kali aja. itu, Bos. Kalian tanya Alkitab aja, saya jawab. Ya, Bang Darman, izinkan Bang Darman. Oke. Saya akan tanya ini. Di dalam 10 hukum Torah, nomor 2-nya itu tertulis apa? Kau buka dalilnya. Oke, di Keluaran 20 ayat 4 di situ tertulis jangan bagimu membuat patung. Pertanyaan saya, kenapa rata-rata gereja membuat patung? Jelaskan. Pakai dalil. Jangan kau pakai buka Keluaran 20 ayat berapa? Ayat 4. Kalau kau baca jangan Maka kau kupingnya itu potong-potong. dikorek nanti. Kupingnya dikorek. Keluaran 20 ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4. Nah, gitu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Itu judulnya. Baca selanjutnya, Al-Quran jangan VS sujud Bible. menyembah Silakan. kepadanya atau beribadah Satu-satu ngomongnya. kepadanya. Betul. Sebab aku Tuhan Ngomong Allahmu satu-satu. adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat Enggak dari usah orang-orang yang panjang-panjang. membenci aku. Saya tanya itu nomor 4-nya aja. Kenapa rata-rata gereja menciptakan Poin kelima patung apa? Yesus? Jangan sujud. Kalau buat aja. Di gereja itu Yang kalian kelimanya apa? Jangan sujud menyembah kepadanya atau jangan beribadah bagi membuat kepadanya. patung. Poin pertama jangan Makanya kalau membuat kau patung. baca, memang jangan Poin yang membuat pertama patung. jangan membuat patung loh. Benar. Nah, Terus apa? jangan menyerupakan Jangan sujud apapun yang di menyembah. laut atau di bumi. Kalau kau pisahkan ayat yang kelimanya, maka itu tidak akan nyambung dengan hanya membuat patung. yang Apa saya esensinya? tanyakan bukan ayat kelima, Bang Kalau Kiki. jangan membuat Yang saya patung, tanyakan kenapa jangan Kristen rata-rata membuat menyembah. patung di gereja? Gitu. Jawab. Lo enggak, itu disujud enggak menyembah itu disujud. Kalian ngapain di gereja kamu menyembah sama siapa, Ki? Loh, makanya kau baca di situ, baca ayat kelima. Kan ngawur kok kayak gitu. Loh, makanya kau ke Alkitab itu Anda bukan kitab-kitab melanggar yang hukum sembarang Torah di ngomong poin ini. aja. Terus apa poin kelimanya? Coba kau baca ayat kelimanya. Kamu disuruh. Coba kau baca saya di nggak situ tanya ayat kelima. Saya tanya Ayat kenapa kelimanya kau baca Kristen apa? Kalau membuat kau potong patung? ayat keempatnya, Di situ tertulis hubungan jangan ayat 5 dan bagimu 4 membuat itu ada patung. berhubungan atau tidak? Jangan bagimu membuat Benar, patung. yang kau baca itu benar. Makanya Betul. kami nggak ada sembah-sembah batu, Saya nggak akan salah kalau sembah-sembah membaca. patung. Jadi kamu sama siapa? Nggak pernah ada. Kamu sama siapa? Saya tanya. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Juru selamat kau tai sapi. Oke, kita buktikan Kau ya. maksa. Kita buktikan. Isi di sini mencret. Kalau di koma dia seenaknya. Coba baca. Saya ini Kamu saya disuruh- di sini kamu disuruh lagi beribadah sama santai siapa? nunggu bola. Baca ini, Kalau King. kalian King. mau nyerang saya King, baca terima ini. loh. Ini saya Baca lagi ini. terima. Baca ini, Ki. Kamu disuruh Ya, beribadah kepada jadi siapa? karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan dengan hormat dan takut. Sudah? Benar itu. Sudah? Sudah? Kamu disuruh beribadah sama siapa ini, Ki? Allah. Kenapa Anda beribadah? Ini beribadah menyembah atau tidak? Loh, Yesus adalah Allah. Dengar Anak dulu, Allah. di mana ayat yang bahwa Yesus ada? Baca Markus 10:18. Kemana Pak Roman? Baca lagi. Kalau Baca Markus kita 10:18. buka lagi. Mana? Ya, Buka kamu baca. aja. Baca. Kemana Pak Roman? Ya buka aja. Markus 10:18. Jawab Yesus. Diskusinya nggak enak. Mengapakah engkau mengatakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Samakah Yesus dengan Allah? Yesus adalah anak Allah. Anak. Samakah anak dengan Bapa? Beda. Beda. Yang mana anak, yang mana Bapa? Bapa adalah sang sumber. Siapa namanya? Siapa namanya Bapa itu? Siapa namanya Bapa itu? Bapa itu nggak punya nama, tidak terhenti. Kenapa di Bibelmu bawa Allah Bapa?
Allah Loh, Tuhan Bapak kita itu udah yang aku disebut bilang, Bapak itu bukanlah sebuah Allah anak manusia, manusia bukan manusia. Anak Allah, Allah bukan Allah. Gimana sih kau ini? Kan kalau kita bicara tentang hakikat, artinya anak Allah adalah Allah, anak manusia adalah manusia. kau lari-lari ya kau lari Membedakan lagi nih, diam dulu, beda pribadi, bukan beda. yang namanya kau bedakan anak Allah itu bukanlah Allah loh. Anak manusia bukan manusia. Nah, anak manusia tentu anak bapaknya manusia. Namanya manusia itu rasnya. Gimana ini ceritanya? Sejak kapan ada istrimu bukan melahirkan ras setan? botol. Loh, Ras kamu yang itu warna botol ini. kulit. Kau yang Ya botol. Allah, Manusia nih itu kok rasnya. kayaknya tua Ya, tapi bedakan bodoh Tuhan ini. dengan manusia. Bagaimana kau bilang manusia itu Namanya ras itu anak, ada kulit? yang punya anak. Ya Berarti ada ayahnya. ini. Kalau hakikat Allah itu adalah Bagaimana Allah. hakikat Allah kau jadikan ke Yesus? Bang Pisi respon Apanya dulu, kau Bang. sebut Allah di Yesus? Sama ku aja, Saya Bang. tanyakan. Sama ku aja, Bang. Roman lagi, silakan. Udah sama ku aja, Bentar Bang Roman, itu belum selesai Bang Roman. Kau ngarang menyebut Yesus adalah Allah. Yesus Kalau adalah saya Allah. jawab itu sesimpel aja, kalian ngerti. Dia mengatakan Langsung sembahlah cepat aja, kan kalian langsung ngerti aja. Kalau PC jawab tuh pasti langsung cepat ngerti kalian. Ya, ada Yesus menyuruh-nyuruh dia. Ngarang. Tanya lagi, siapa lagi yang mau nanya? Silakan. Boling kepala gua. Hah? Bang Pisi, aku dulu respon. Iya, Bang Darman, biar saya dulu. Ya tadi hukum Torah itu belum selesai itu. Saya tanya, kenapa gereja-gereja membuat patung? Ya, baca ayat kelimanya. Adi baca, coba. Adi baca. Apa itu? Kau baca di situ supaya kau Anda mau paham. membantah, dibaca. Baca. Kau baca di situ supaya jangan hanya baca Jangan- ngutip satu jangan ayat, kayak tablo. Tahu Makanya ini kalau membantah, ngomong, tapi nggak mau kau membaca yang buka cerita. ayat yang keempat. Jangan membuat patung bagimu menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa kepada anak-anaknya. Betul. Kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Di situ disuruh kalau membuat patung, jangan sujud menyembah, jangan membuat patung. Ya sekarang saya tanya. Paham, makanya orang Kristen nggak ada itu yang Sekarang di sembah-sembah gereja, batu, kalian di kayu, gereja kampung ngapain? di mana itu? Kalian di gereja itu ngapain kalau nggak nyembah? Bang Pisi sama ku dulu, Bang. Sama ku aja, Bang. Mana? Sama Kami ku aja. menyembah dalam roh dan Rata-rata kebenaran. membuat patung Sama ku Yesus aja, di dalam diskusi gereja. sama ku enak. Di mana disuruh Nggak sujud merepet-repet menyembah? ngamuk-ngamuk. Kau bakar aja tuh patung juga, kita Itu nggak peduli. disujud. Kau hancurkan Sama aja gua tuh aja. patung. Gereja itu Bang Pisi. menyembah. Bang Dalam Pisi membahas- respon. Silakan yang mau nanya lagi. Sama ku aja, sama ku aja, sama ku aja. Ya, kau lagi. Dalam Siapa? membahas Siapa gereja kau itu ini? ngapain? Bang Bang Roman. Roman, bentar Roman, dulu, sama ku aja. Bang Roman lagi, silakan tanya aja. Sama ku aja, Psikopat kita sok diskusi pinter. intelektual ya. Sama ku intelektual ya. Ya, Nah, ini ada pertanyaan sama berarti Bang Anda Pisi. melanggar hukum Torah kan? Kau tanya aja. loh. melanggar. Ini siapa lagi ini? Sama ku aja, sama ku. Ini mau Roman atau Ini, Noval? Dua-dua aja sekalian. GG juga tambah aja. Darman juga tambah aja. Semua. Sombong gitu. Nggak usah Biar sama diambil, Bang bentar Roman yang tuh. lain. Bentar yang lain. Loh, saya ini kalau Novel diam kalian dulu. umat Nabi, Diam kalian aja sama percaya Bang kepada Roman Nabi tuh. yang buta huruf, kok kalian mau lawan saya? Mas GG bentar Bang, sama Ah, aku kau dulu, Bang. ini. Sama aku dulu Bang, izin Bang. Itu bukan menghina, GG, itu kenyataan. Iya, iya, sama aku dulu Bang Pisi. Bang Pisi, sebelum Iya, aku silakan. bertanya kepada Abang, aku ingin tahu, Abang jemaat atau pendeta? Hah? Abang seorang jemaat atau seorang pendeta? Saya ini seorang pengikut Kristus. Pertanyaan saya, Abang jemaat atau seorang pendeta? Saya ini pengikut Kristus, saya bukan pendeta. Pertanyaan saya, Abang seorang Saya jemaat. bukan pendeta, udah dijawab itu. Oke, berarti jemaat ya. Nah, ini ada pertanyaan. Aku ingin bertanya, sepanjang mana pengetahuan Abang mengenai kekristenan di Ethiopia?
Apa itu Ethiopia? Belum pernah abang baca literaturnya, atau abang belum tahu? Ya apa itu Mantap, Ethiopia? mantap. Lanjut. Ya, kekristenan Ethiopia ini adalah Kristen Islam di Indonesia, selamatkan saya dari fitnah ini. Gini aja ini. Mau putar-putar kayak gini. Bentar. Tutup dulu, Bang. Diskusi dulu bang, gak usah kayak gitu. Yang dulu gitu. Gini Bang. aja ini. Udah enggak sama aku, Bang. Jun. Sabar, Bang. Kenapa? Itu nggak mempan kalau sama PC yang kayak gitu. Dengar iya sama aku Bang, makanya tadi aku bilang sama aku Bang. Kenapa Sama Bang Roman, mayoritas silakan. Kristen di dunia ini, khususnya di Eropa, menolak ya kan kekristenan di Ethiopia? Apa alasannya Bang? Saya nggak ngerti apa pertanyaan Anda, hubungan Anda Ethiopia. Saya juga nggak paham apa yang Anda hubungkan ketika waktu ngomong Eropa Ethiopia ini. Saya aja nggak tahu Anda ngomong apa. Ya udah berarti wawasan Abang saya kembali belum ke ada dia. situ. Udah, Wawasan apa? Wawasan saya itu dari Alkitab. Kalau kau tanya Alkitab, saya jawab. Kalau kau tanya tentang orang yang ada di seberang sana, bagaimana? Nggak ada hubungannya. sama aku Bang, sama aku diskusi. Bapak itu Allah atau bukan, yang lain itu anggar emosi semua. Jadi sama aku aja Bang. Allah itu Bapak atau bukan? Saya tanya kamu. Aku dengar itu kan, lebih bagus sama aku aja diskusinya. Jadi saya tanya kamu, Yesus itu, nama Yesus ini proper name atau generic name? Yesus itu adalah proper name yang diberikan sebelum dia lahir. Proper name. Tuhan ini generic name atau bukan? Tuhan itu gelar, Dek. Di sini kau mengaku gelar. Allah itu? Allah itu hakikat Allah. Itu proper name. Yang Di punya mana Allah itu proper name? Kalau Allah itu proper name, ya semua manusia ini dulu menyebut sesembahannya itu lu mau debata, lu mau itu tete manis, lu mau itu gusti. Jadi dia bukan proper name, dia itu penyematan dari manusia kepada sesembahan. Jangan dikasih bang, jangan dikasih bang Diruk. Udah, nggak usah. Elilah masa batani. Saya tanya kamu. Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan nama aku? Allah di situ? Kenapa sudah nama Allah? Bukan sebut nama Allah di situ. Allah itu Allahku. Kau hakikat Allah. Bagaimana hakikat Allah berbeda dengan Allah? Apanya? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di mana kata nama Allah di situ? Berarti orang ditinggalkan berpisah dong. Kok apa sih orang yang ditinggalkan? Apanya kau Allah? Jadi gini contohnya, ya manusia gitu. Bahasanya ketika waktu Yesus mengatakan, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Kamu ini king bertuhan kepada rohaninya Yesus. Kamu itu bertuhan kepada rohnya Yesus. Pertanyaannya apa? Sedangkan Yesus menyerahkan rohnya. Pahami kamu dulu itu. Kamu ini menyerahkan di mana kau baca ini, Darman? Darman, apa yang kau baca, Darman? Tuhan kepada rohnya Yesus. Mana baca, Darman? Yesus. Mana bacanya di mana, Darman? Itu adalah Bapak itu Allah, baca ini. Mana baca apa? Kamu menyangka tadi, baca apa? Itu bukan Bapak, baca ini. Baca di mana? Kau membaca ini. Sudah saya tempatkan. Apa itu kitab apa itu? Ini baca. Baca itu kitab apa? Enggak usah kamu nyenyel. Mana kitab apa? Kau pakai BIMK, kau pakai TSI. Baca apa? Itu apa, Darman? Baca sudah. Tetapi bagi kita Allah hanya satu. Ya Bapa menciptakan segala sesuatu. Untuk dialah kita hidup.
Dan Tuhan hanyalah satu juga, yaitu Yesus Kristus. Itu jelas kan? Melalui Dia segala sesuatu diciptakan, dan karena Dia maka kitalah hidup. Jelas. Itu kamu pakai ya. Itu kamu pakai. Saya kasih terima yang lain. Oke. Mana lagi? Ini. Itu kamu pakai ya. Nah, kenapa di Markus 12 Mana bukan? Saya kasih. Jangan teriak-teriak aja, Darman. Ini Korintus ini. Mana Darman? Pernyataan siapa? Darman. Oke. Mana? Tunggu dulu. Oke, gue tunggu kau Darman. Jangan asal-asal narasi Darman. 12:29. Kau baca duluan. Apa? Berapa? Markus berapa? 12:29. Markus 12:29. Mana kau buka situ? Markus 12 ayat 29. Baca situ Darman, kau yang bawa dalil. Saya nggak mau kok. baca. Kau yang buka. Loh, Saya yang kalau baca. kau nggak mau baca ya udah kita nggak diskusi. Gantian kamu yang buka, saya yang baca. Kau ini gimana sih? Karena Kau saya yang mencari tanya ini kok. Kita kalau di room kita bukain. Kalau kita bawa dalil kita bukain. baru namanya adil. Sekarang kan kalian yang mau bawa data. Mana? Karena ini tidak kelihatan di situ panjang ini, saya kasih 2 terjemahan. Karena kamu sering nyanyi. Saya kasih Emang kamu hanya terjemahan kalau TB keterbatasan ya dengan gitu. terjemahan TSI. Ya. Yuk. Apa yang mau kau sangkakan? Apa yang mau kau sangkakan? Kau edit-edit aja nih kayak ini nih. Kalau hanya modal-modal edit orang Kristen nggak masalah. Kau mau edit seperti apapun, orang Kristen itu nggak akan bermasalah. Sayangnya tidak kelihatan semua ini. Yang jadi masalahnya kalau orang Kristen ngomong itu nyata tanpa editan. Contohnya Muhammad kawin sama bocil, itu bukan edit. Itu kenyataan. Ini Ayub Muhammad kawin dengan anak umur 6 tahun itu bukan editan, itu kenyataan. Muhammad buta huruf itu bukan namanya edit, itu kenyataan. Islam disuruh untuk menyembah batu, itu bukan namanya edit, itu kenyataan. Kalau Kristen buka data bukan editan. Kristen buka data itu kenyataan, fakta yang ada dari Islam untuk Islam, ditolak Islam. Beda dengan kalau umat Nabi mau kondo. Masalahnya kalian hanya buka data dengan editan. Beda kelas kami. Jadi kami tidak akan tersinggung dengan yang namanya editan. Tetapi kalau Islam dikasih tahu bahwa Muhammad kawin sama bocil, itu datanya palsu. Apa itu? Itulah kalian. Kalau kalian hanya ngomong berdasarkan editan, kami tidak akan tersinggung. Apapun yang kalian katakan, kami tidak akan tersinggung. Tetapi kalau kami buka data Muhammad kawin dengan bocil, itu benar. Muhammad kawin dengan tantenya, itu benar. Islam disuruh untuk mencium batu menghapus dosa, itu benar. Sekarang datanya mencium batu menghapus dosa. Baca aja Sahih Bukhari 4738. Dibuka. Sahih Bukhari 4738, di situ Muhammad kawin sama bocil. Buka. Kalau saya bisa buka data, saya bukakan. Ya, besarin. Baca coba, makanya baca aja itu.